Denyar harapan itu terlihat kembali. Antusiasme menonton timnas Indonesia yang sedianya pelan-pelan mulai redup dan bahkan menuju padam, kini menyala lagi. Keyakinan bahwa timnas Indonesia akan menjemput kejayaan mulai ditanam di otak masyarakat setelah PSSI konon sudah dikelola oleh orang yang tepat. Erick Thohir memang politisi dan pebisnis, tapi setidaknya citranya sebagai orang yang paham sepak bola dalam tanda kutip sudah benar-benar merasuk ke setiap pikiran pecinta timnas Indonesia. Apalagi terobosan-terobosannya untuk timnas, seperti memanggil pulang para pemain keturunan membuahkan hasil positif. Kolaborasinya dengan Sinteyong, pelatih yang cenderung simpel dan pragmatis, membuat timnas Indonesia yang dulunya diremehkan kembali disegani. Malahan, timnas Indonesia yang permainannya makin ngeri mulai membuat para rivalnya ketakutan. Mengapa demikian dan bagaimana para rival itu memandang bahwa timnas Indonesia lawan yang sulit? Faktor paling kelihatan mengapa timnas Indonesia disegani lagi dan bahkan ditakuti adalah karena keberadaan pemain diaspora atau keturunan. Ide Sinteyong untuk menemui para pemain keturunan yang jauh dari Liga Pesakitan ternyata didukung penuh oleh PSSI dan bahkan pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Segera para pemain keturunan pun dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Shane Patinama, Justin Hapner, Tom Haye, Rafael Strijk, Jai Itses, Nathan Noel Romejo, hingga Ragnar Oratmangun semuanya berhasil dibujuk untuk pindah ke warganegaraan. Jangan lupakan juga Elkan Bagot yang kecintaannya pada Indonesia mendorongnya untuk memilih kewarganegaraan Indonesia ketimbang Thailand maupun Inggris ketika usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih kewarganegaraan. Para pemain tadi menjadikan permainan timnas Indonesia mulai mengesankan, tertata, rapi, dan solid. Selain itu, para pemain yang ditempa lewat iklim sepak bola yang sehat memberi pengaruh signifikan pada pemain yang masih bermain di Liga Kungfu Indonesia. Alhasil, para rival pun iri dan memandang timnas Indonesia sebagai kekuatan yang sulit ditaklukkan. Salah satunya adalah Vietnam. Vietnam yang dulunya begitu perkasa dan sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia kini bernasib sebaliknya. Negeri Nguyen belakangan ini malah takut terhadap timnas Indonesia. Sebelum bersua di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu, Federasi Sepak Bola Vietnam mengatakan dengan jujur bahwa pelatih Philippe Trouzier kala itu sudah lebih dulu cemas sebelum menghadapi timnas Indonesia. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, yang bilang begitu. Katanya ada beban berat yang dipanggul di atas pundak ex-pelatih Olimpik Marseille tersebut. Mengingat timnas Indonesia selalu menjadi mimpi buruk buat Trouzier. Hasilnya kita semua tahu, Trouzier akhirnya dipecat setelah digasak Indonesia 2 kali. Selain Trouzier dan Federasi Sepak Bola Vietnam, bek mereka, Doi Dunman, juga ketakutan menghadapi timnas Indonesia, terutama saat mesti berlaga di hadapan puluhan ribu pasang mata di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum selesai, media-media Vietnam yang sering melontarkan cywar jelang laga melawan Indonesia pun sebetulnya menyimpan rasa takut. Dilansir CNN Indonesia, media Vietnam Soha menulis, kendati kalah 1-3 atas Irak di Piala Asia lalu, timnas Indonesia masih ganas. Soha juga memuji kualitas kerjasama dan harmonisasi tim Indonesia, serta semangat juang para pemainnya. Jauh sebelum dikelola Sinteyong, Malaysia hampir selalu berada di atas Indonesia. Soal trofi terutama, saat Indonesia belum mampu membawa pulang Piala AFF, Malaysia sudah melakukannya. Namun musuh bebuyutan Indonesia itu kini bergidik ngeri melihat betapa mewahnya timnas Indonesia. Media Malaysia juga menyoroti kesuksesan program pemain keturunan timnas Indonesia, kehadiran pemain keturunan grade A yang bahkan hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, membuat Malaysia iri. Selain itu, Malaysia juga ketar-ketir mengetahui bahwa Indonesia tak libur menaturalisasi pemain keturunan. Salah satu yang membuat mereka takut adalah kedatangan Jai Itses. Media-media Malaysia termasuk Makan Bola sampai-sampai mengikuti proses naturalisasi bek Venezia tersebut. Tidak hanya perkara pemain keturunan, keberadaan Sinteyong di timnas Indonesia juga membuat Malaysia cemas. Sekalipun sudah mendatangkan bekas atasan Sinteyong, ya, Malaysia memang mendatangkan Kim Panggon, mantan petinggi Federasi Sepak Bola Korea Selatan, sekaligus mantan bosnya Sinteyong. Namun, Panggon malah tak bisa menahan diri untuk memuji kehebatan Taeyong. Iri hati yang terlanjur mendarah daging, bahkan membuat Malaysia akhirnya meniru langkah timnas Indonesia untuk memburu pemain keturunan.
Akan tetapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan dan Thailand. Kalimat satir itu muncul karena timnas Indonesia bisa punya kans menang siapapun lawannya kecuali Thailand. Secara head-to-head, Thailand selalu merepotkan timnas Indonesia. Sudah 25 kali gajah perang menggilas Indonesia dari total 37 pertemuan. Bahkan sejak terakhir kali menang tahun 2016, Indonesia belum pernah mengalahkan Thailand lagi. Akan tetapi baru-baru ini rasa khawatir di tubuh Thailand akan timnas Indonesia justru mulai meletus. Sederet pemain keturunan berkualitas yang ada di timnas Indonesia menyilaukan mata Thailand, sehingga mereka pun mulai mengambil langkah untuk menjiplak cara Indonesia. Dilaporkan media Thailand, T27, seperti dikutip Okezone, Thailand mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mereka sudah dapat satu, namanya Eric Kal, pemain keturunan Thailand, Swedia. Namun, Kal masih enggan membela timnas Thailand. Pemain yang memperkuat klub Aarhus GF di Liga Utama Denmark itu masih yakin kalau dirinya bakal dipanggil oleh timnas Swedia. Jadi, harapan untuk mengikuti jejak timnas Indonesia dengan pemain keturunan untuk sementara masih sulit diikuti oleh Thailand. Di sisi lain, supporter Thailand juga mulai cemas jika status Raja Asia Tenggara akan pindah dari Thailand ke Indonesia. Bagus juga kalau itu beneran terjadi, ya nggak football lovers? Tidak mudah memahaminya, tapi inilah yang terjadi. Irak memang mengalahkan Indonesia di laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor mending WO 5-1. Namun, Irak tak bisa begitu saja mencabut kewaspadaannya pada timnas Indonesia. Itu karena pasukan Sinteyong sedang menyusun kekuatan baru dengan tambahan sejumlah pemain keturunan. Sinteyong dan PSSI telah menyiapkan nama-nama baru yang sebelumnya tidak ikut kala timnas Indonesia terkapar di Basra. Media Irak, BNN Network, sebagaimana dikutip Okezone menyebut, timnas Indonesia diperkuat pemain yang memiliki kekuatan dan fisik mumpuni seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga Rafael Strike. Media ini juga menyebut kalau skuad Garuda saat ini menjadi yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Media Irak lainnya, Irak Football Gallery, bahkan tak segan untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia, kata mereka, akan satu grup dengan Spanyol dan Argentina. Namun, terlepas dari timnas Indonesia yang mulai disegani lagi dan ditakuti para rivalnya, walau bagaimana, penting untuk tetap ilmu padi, abangku.